Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait dengan ekonomi politik global, yaitu mengenai kasus peran K-pop dalam hubungan kerjasama ekonomi dan sosial budaya Indonesia dan Korea Selatan. Yang pertama yaitu mengapa alasan kami mengambil topik ini. Topik ini menarik kami karena fenomena demam K-pop ini sedang menjadi perhatian di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan negara yang ada di dunia. Dalam analisis ini, kami menemukan bahwa musik K-pop digunakan sebagai alat diplomasi oleh pihak Korea Selatan, serta sarana untuk mempererat hubungan kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia, guna mencapai kepentingan nasional Korea Selatan. Ketertarikan masyarakat Indonesia dengan musik K-pop dijadikan oleh pihak Korea Selatan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya pembahasan. Kesuksesan yang telah diraih Korea Selatan dalam melaksanakan diplomasi budaya ini telah membawa banyak manfaat bagi negara tersebut. Selain citra yang positif dan keuntungan bagi segi ekonomi, diplomasi budaya K-pop juga meningkatkan hubungan antar negara, seperti hubungan yang terjalin antara Korea Selatan dan Indonesia. Aspek tersebut diperkuat dari wawancara yang dilaksanakan dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia bernama Cho Tae-young pada acara Key Content Expo Indonesia 2016 pada tanggal 8 Oktober 2016. Chote yang mengatakan bahwa fenomena K-pop ini adalah satu kesatuan dari Korean Wave yang terdiri dari sejumlah macam produk budaya yang diantaranya adalah K-pop, K-food, K-drama, dan K-makeup. Seiring dengan hubungan politik yang terjalin baik dengan sebuah negara dan citra yang terbentuk, maka kerjasama di bidang lainnya akan lebih mudah untuk dicapai. Meningkatnya citra Korea Selatan melalui K-pop yang diimplementasikan sebagai suatu bentuk instrumen pelaksanaan soft power juga mempunyai dampak positif di bidang ekonomi dan sosial budaya. Peningkatan yang signifikan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan juga tercermin dengan baik melalui kerjasama perdagangan antar kedua negara. Selain itu, dampak di bidang ekonomi juga ditopang oleh sektor pariwisata Korea Selatan yang tentunya tidak terlepas dari dampak signifikan dalam pelaksanaan soft power. Selanjutnya adalah salah satu dampak yang dibawa oleh musik K-pop sebagai alat diplomasi dalam soft power Korea Selatan ialah dampaknya terhadap dalam bidang ekonomi. Diplomasi budaya melalui musik K-pop yang dilakukan oleh Korea Selatan bertujuan untuk menarik dan mengumpulkan massa, guna untuk memenuhi kepentingan ekonomi Korea Selatan. Aspek tersebut dapat dilihat dari sejumlah sektor, di antaranya perdagangan antara kedua negara senilai lebih dari 17 miliar dolar AS pada tahun 2017. Setelah meningkat hampir 20% sejak tahun 2016 dilansir dari Jakarta Globe. Budaya Korea Selatan juga mulai masuk dan populer di Indonesia, yang teridentifikasi dari banyaknya penggemar K-pop. Begitu pula sebaliknya, masyarakat Korea Selatan sangat menyukai kebudayaan Indonesia. Di bidang sosial dan budaya, ada program saling kunjung antara kelompok seni budaya Indonesia dengan kelompok seni budaya dari Korea Selatan. Korea Selatan sangat aktif dalam menyelenggarakan berbagai ajang promosi budaya dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok musik seni budaya Indonesia untuk mempromosikan budaya Nusantara di Korea Selatan. Beberapa contoh ajang promosi budaya tersebut diantaranya adalah HiSeoul, Busan Film Festival, Busan Travel Fair, Korea Travel Fair, dan lainnya. Berikut adalah jumlah data ekspor-impor Korea Selatan dan Indonesia pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 yang bisa dilihat dari tabel di atas. Budaya Korea Selatan juga mulai masuk dan populer di Indonesia, yang teridentifikasi dari banyaknya penggemar K-pop. Begitu pula sebaliknya, masyarakat Korea Selatan sangat menyukai kebudayaan Indonesia. Di bidang sosial dan budaya, ada program saling kunjung antara kelompok seni budaya Indonesia dengan kelompok seni budaya dari Korea Selatan. Korea Selatan sangat aktif dalam menyelenggarakan berbagai ajang promosi budaya, dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok seni budaya Indonesia untuk mempromosikan budaya Nusantara di Korea Selatan. Beberapa contoh ajang promosi budaya tersebut diantaranya adalah HiSeoul, Busan Film Festival, Busan Travel Fair, Korean Travel Fair, dan lain-lain. Teori neoliberalisme dikembangkan oleh John Burton, David Mitterrand, Ernst B. Hens, Robert Kyohen, dan Joseph S. Nye. Secara umum, teori neoliberalisme
dalam hubungan internasional merupakan paham yang meyakini bahwa negara negara seharusnya mengutamakan keunggulan absolut daripada keunggulan relatif atas negara lain. Pendekatan teori ini cenderung menekankan kemungkinan kemenangan bersama dan lebih tertarik pada lembaga-lembaga yang dapat menyediakan perjanjian yang mengutamakan bersama. Dalam kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia, dapat terlihat bahwa Korea Selatan memiliki kepentingan terhadap Indonesia terutama dalam bidang ekonomi dan penyebaran budaya guna meningkatkan citra positif Korea Selatan. Indonesia sebanyak peluang pasar industri musik K-pop telah memberikan banyak keuntungan bagi Korea Selatan, khususnya dari segi ekonomi. Namun di samping itu, Indonesia juga tetap diuntungkan dalam hal perdagangan dengan fans K-pop, membeli tiket konser, merchandise, atau staf dari Korea. Investasi Korea Selatan di Indonesia akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada konsep soft power, yang mana sangat cocok digunakan dalam menganalisa fenomena K-pop yang dijadikan sebagai bagian dari diplomasi Korea Selatan terhadap Indonesia, guna mencapai kepentingan ekonomi dan sosial budaya. Implementasi instrumen ini juga berarti pemerintah atau institusi negara memiliki peranan dalam diplomasi K-pop dan menempatkannya ke ranah legal sebagai bagian dari kebijakan luar negeri negara tersebut. Aspek tersebut perlu diberikan perhatian khusus bahwa soft power ada sebagai bagian dari kebijakan dan instrumen tersebut mampu memberikan potensi untuk proses kerjasama antar negara. Lalu dalam konsep kepentingan nasional yang ingin dilihat dalam penelitian ini yaitu adanya kepentingan ekonomi dan sosial budaya negara Korea Selatan terkait diplomasi K-pop yang ditujukan terhadap Indonesia. Dalam kaitannya dengan diplomasi budaya dan soft power yang dilaksanakan oleh Korea Selatan melalui musik K-pop, kami melihat bahwa musik tersebut dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Korea Selatan. Kami juga melihat bahwa K-pop menjadi pemicu atau alasan untuk para penggemar musik K-pop di seluruh dunia agar datang dan berpariwisata ke Korea Selatan. Kami melihat aspek tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah Korea Selatan dengan menunjukkan destinasi khusus musik K-pop sebagai lokasi pariwisata dalam promosinya. Kesimpulannya, musik K-pop sebagai alat diplomasi bagi Korea Selatan tentunya memberikan manfaat untuk Korea Selatan dalam memenuhi kepentingan nasional. Aspek tersebut dapat terjadi dikarenakan musik K-pop ini digunakan sebagai alat diplomasi untuk menyebarkan pengaruh negara tersebut, tepatnya berupa penyebaran budaya yang juga memberikan manfaat untuk Korea Selatan. Kebijakan soft power yang diarahkan pemerintah Korea Selatan saat ini memiliki peranan besar dalam meningkatkan citra nasional bangsa. Berkembangnya K-pop sangat pesat terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2015 sampai dengan saat ini, yang disertai dengan terbentuknya citra ataupun pandangan positif masyarakat Indonesia terhadap Korea Selatan.